Backroom dengan cara memberikan message kepada klien dalam memenuhi kebutuhan rasa nyaman pada daerah superficial otot dan tulang. Alat dan bahan SOP Backroom: 1. Minyak. 2. Handuk. Langkah-langkah: 1. Jelaskan prosedur yang akan dilakukan. 2. Cuci tangan. 3. Lakukan massage pada daerah yang dirasakan nyeri selama 5-10 menit. 4. Lakukan massage dengan menggunakan telapak tangan dan jari dengan tekanan halus. A. Teknik massage dengan gerakan tangan selang-seling. Tekanan pendek, cepat, dan bergantian tangan dengan menggunakan telapak tangan dan jari dengan memberikan tekanan ringan. Dilakukan bila nyeri terjadi di pinggang. B. Tekanan remasan. Mengusap otot bahu dapat dilakukan bila nyeri terjadi pada daerah sekitar bahu. C. Tekanan massage dengan gerakan menggesek dengan menggunakan ibu jari dan gerakan memutar. Massage ini dilakukan bila nyeri dirasakan di daerah punggung dan pinggang secara menyeluruh. D. Teknik eflorasi dengan kedua tangan dapat dilakukan bila nyeri terjadi di daerah punggung dan pinggang. E. Teknik petrisasi dengan menekan punggung secara horizontal. F. Teknik tekanan menyikat dengan menggunakan ujung jari. Gunakan pada akhir massage daerah pinggang. Kelima, cuci tangan setelah prosedur dilakukan. Keenam, catat tindakan dan respon pasien terhadap tindakan. SOP relaksasi nafas dalam. Pengertian nafas dalam. Teknik relaksasi nafas dalam merupakan suatu bentuk asuhan keperawatan yang dalam hal itu perawat mengajarkan kepada pasien bagaimana cara melakukan nafas dalam, nafas lambat, menahan inspirasi secara maksimal, dan bagaimana menghembuskan nafas secara perlahan. Selain dapat menurunkan intensitas nyeri, teknik relaksasi nafas dalam juga dapat meningkatkan ventilasi paru dan meningkatkan oksigen darah. Tujuan latihan nafas dalam: yang pertama, meningkatkan kapasitas paru. Yang kedua, mencegah atelektasis. Yang ketiga, meningkatkan aliran udara dan oksigen dalam darah. Yang keempat, membantu mengeluarkan gas anestesi yang tersisa di dalam jalan nafas. Yang kelima, meningkatkan relaksasi. Yang keenam, mengurangi rasa nyeri. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas tidur. Yang kedelapan, membantu relaksasi. Hal-hal yang harus diperhatikan: yang pertama, pastikan dalam keadaan tenang dan santai. Yang kedua, pilih waktu yang tepat dan sesuai. Teknik nafas dalam. Tahap orientasi. Yang pertama, memberikan salam dan sapa pada pasien. Yang kedua, menjelaskan tujuan dan prosedur pelaksanaan. Yang ketiga, menanyakan persetujuan atau kesiapan pasien. Tahap kerja. Yang pertama, menjaga privasi pasien. Yang kedua, mempersiapkan pasien. Yang ketiga, meminta pasien meletakkan satu tangan di dada dan satu tangan di abdomen. Yang keempat, melatih pasien melakukan nafas perut,
menarik nafas dalam melalui hidung hingga hitungan 3 detik. Jaga mulut tetap tertutup. Yang kelima, meminta pasien merasakan mengembangnya abdomen. Cegah lengkung pada punggung. Yang keenam, meminta pasien menahan nafas hingga 3 hitungan. Yang ketujuh, meminta menghembuskan nafas perlahan dalam hitungan 3 lewat mulut, bibir seperti meniup. Jaga mulut tetap tertutup. Yang kelima, meminta pasien merasakan mengembangnya abdomen. Cegah lengkung pada punggung. Yang keenam, meminta pasien menahan nafas hingga 3 hitungan. Yang ketujuh, meminta menghembuskan nafas perlahan dalam hitungan 3 lewat mulut, bibir seperti meniup. Yang kedelapan, meminta pasien merasakan mengempisnya abdomen dan kontraksi dari otot. Yang kesembilan, memasang perlak atau alas dan bengkok di pangkuan pasien bila duduk atau di dekat mulut bila tidur miring. Yang kesepuluh, meminta pasien untuk melakukan nafas dalam 2 kali. Dan yang ketiga, inspirasi, tahan nafas, dan patukan dengan kuat. Yang ke-11, menampung lender dalam sempul tumpot. Yang ke-12, merapikan pasien. Tahap terminasi. Yang pertama, melakukan evaluasi tindakan. Yang kedua, berpamitan dengan pasien. Yang ketiga, mencuci tangan. Dan yang terakhir, mencatat kegiatan dalam lembar catatan keperawatan. SOP pemeliharaan lingkungan pasien. Pengertian pemeliharaan lingkungan pasien. Membersihkan kamar pasien adalah kegiatan memelihara dan menjaga kebersihan kamar pasien sehingga terciptanya kondisi yang nyaman, bersih, dan sehat. Tujuan sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk membersihkan kamar pasien. Langkah-langkah. Yang pertama, siapkan semua alat dan perlengkapan yang dibutuhkan. Pastikan dalam kondisi bersih dan siap pakai. Yang kedua, gunakan APD, alat perlindung diri, seperti sepatu, sarung tangan, dan masker saat melakukan pekerjaan. Ketiga, ketuk pintu, ucapkan salam untuk kamar yang ada pasiennya. Yang keempat, informasikan kepada pasien bahwa akan dilakukan pembersihan di ruangnya. Yang kelima, angkat semua tempat sampah dan sampah yang tercecer dan bersihkan di luar kamar pasien. Yang keenam, dusting semua peralatan furniture dan fixture secara searah jarum jam untuk kamar isi dalam lemari. Jika penuh barang, tidak perlu di-dusting. Gunakan lap basah untuk menghindari aerosolisasi. Yang ketujuh, sweeping dengan lobby duster. Yang kedelapan, masukkan tempat sampah. Yang kesembilan, mopping. 10, bersihkan kamar mandi. Ke-11, cek pengharum ruangan dan ganti apabila habis. Yang 12, untuk kamar isi, setelah selesai kerja, informasikan
menggunakan kamar. Biasakan untuk mengucapkan salah, kritik. Yang terakhir, cucilah tangan dengan menggunakan sabun setelah selesai mengerjakan pekerjaan. Hal yang perlu diperhatikan: A. Untuk kamar isi occupant harus lebih hati-hati dalam mengerjakan pekerjaan di atas. Jangan sampai mengganggu atau merusak barang pasien. B. Jangan pernah membuang barang-barang pasien yang ada di meja. Walaupun sudah habis atau kosong, cukup saja merapikan. C. Jangan pernah mencoba atau menggunakan barang pasien walaupun pasien tidak ada. Dan yang terakhir, jika menemukan barang pasien yang tertinggal, jika pasien sudah pulang, wajib lapor ke perawat atau kepala ruangan untuk kemudian disimpan sesuai prosedur penyimpanan barang berharga pasien.